Ingat, hanya ada tempat untuk satu penguasa pada satu waktu, bukan dua. Jadi, kamu tidak bisa sama dengan penguasa. Di balik pintu terjaga Buckingham Palace, sebuah penemuan mengguncang istana. Saat meninjau harta terakhir Ratu Elizabeth, Raja Charles menemukan klausul tersembunyi dalam wasiatnya yang langsung mengubah warisan Pangeran Harry. Ditulis dengan tangan sang ratu dan tersegel rapat. Klausul ini bukan hanya soal uang, tetapi juga syarat, niat, dan urusan keluarga yang belum selesai. Apa yang seharusnya tetap tersembunyi kini muncul ke permukaan, memaksa pilihan yang mustahil, membuka luka lama, dan menimbulkan satu pertanyaan besar. Apakah ini upaya terakhir ratu untuk menyatukan keluarga yang retak? Langkah terakhir sang ratu. Pada pagi 23 November 2025, Buckingham Palace tampak tenang dan tak berubah. Namun di dalam, momen hening itu segera berubah menjadi peristiwa bersejarah. Raja Charles III duduk di kantor pribadinya, meninjau dokumen terkait harta Ratu Elizabeth II. Seharusnya ini hanyalah pemeriksaan hukum rutin, langkah biasa dalam proses panjang mengurus urusan pribadi seorang penguasa. Tidak ada yang menunjukkan drama pada suasana berkabung itu. Namun, di tengah tumpukan dokumen rapi, tersembunyi sebuah pengungkapan yang akan mengguncang keluarga kerajaan. Saat Charles membuka halaman berikutnya, ia menemukan bagian wasiat yang tersegel dan asing. Segera terlihat jelas bahwa ini bukan bagian dari rencana harta yang ia kenal. Klausul itu tegas, disengaja, dan sangat spesifik, berfokus pada Pangeran Harry. Apa yang dibaca Charles belum pernah dibagikan kepada anggota keluarga senior, penasihat, atau bahkan kerabat dekat. Hingga saat itu, keberadaannya benar-benar tidak diketahui. Suasana di ruangan berubah seketika. Rutinitas administratif tiba-tiba menjadi hening penuh keterkejutan. Pejabat istana segera menyadari beratnya penemuan ini. Ini bukan catatan terlupakan atau pikiran hukum yang terabaikan. Klausul itu ditulis dengan cermat dan sengaja disembunyikan, dirancang untuk muncul hanya pada saat yang tepat. Berita tentang penemuan itu menyebar dengan tenang tapi cepat di dalam istana, menimbulkan gelombang kejut di balik pintu tertutup. Bagi Raja Charles, dampaknya jauh melampaui hukum dan prosedur. Ini bukan sekadar soal warisan atau tatanan konstitusional. Ini sangat personal. Saat membaca kata-kata ibunya, jelas bahwa Ratu Elizabeth melakukan satu intervensi terakhir yang penuh pertimbangan dalam cerita keluarga yang belum terselesaikan. Bahkan di bulan-bulan terakhirnya, ia merencanakan, membimbing, dan diam-diam mempersiapkan masa depan yang ia tahu tidak akan ia saksikan. Sang ratu selalu percaya pada perencanaan ke depan. Sepanjang masa pemerintahannya, ia dikenal karena kesabaran, strategi, dan pemahaman mendalam tentang waktu. Klausul tersembunyi ini mencerminkan semua itu. Ia tidak ditulis dengan tergesa-gesa atau emosi, tetapi dengan hati-hati dan tujuan. Dengan menyegelnya, ia memastikan klausul itu baru muncul saat pemerintahan Charles, ketika ia cukup kuat dan siap menghadapi konsekuensinya. Saat maknanya meresap, Charles menyadari bahwa ibunya meninggalkannya lebih dari sekadar mahkota dan warisan. Ia meninggalkannya sebuah tantangan. Klausul itu bukan sekadar tentang uang atau properti. Ia membawa niat, harapan, dan pesan diam tentang keluarga, tanggung jawab, dan ikatan yang belum terselesaikan. Itu memaksa Charles dihadapkan bukan hanya pada perannya sebagai raja, tetapi juga sebagai seorang ayah. Di luar gerbang istana, kehidupan tetap berjalan tanpa sadar. London ramai seperti biasa. Dunia terus berputar dan berita-berita tetap sama. Namun, di dalam Buckingham Palace, semuanya terasa berbeda. Rahasia yang dulu terkubur kini muncul ke permukaan, membawa keputusan sulit yang tidak bisa ditunda lagi. Suara Ratu Elizabeth yang lama diam berbicara kembali, membimbing, menuntun, dan membentuk masa depan monarki dari balik makamnya. Raja Charles menemukan sebuah klausul tersembunyi dalam wasiat ibunya yang secara langsung melibatkan Pangeran Harry. Tapi apa isi sebenarnya? Apakah ini semacam hukuman atas keputusan Harry meninggalkan Inggris untuk California
Ataukah sebuah rencana yang dirancang dengan penuh pertimbangan, lahir dari pengampunan dan pandangan jauh ke depan? Mari kita ungkap klausul yang lebih dari sekadar uang ini. Apa yang ditemukan Raja Charles jauh melampaui sekadar hadiah finansial. Klausul tersembunyi dalam wasiat Ratu Elizabeth tidak ditulis sebagai cek kosong atau bentuk kemanjaan. Meskipun sekitar 20 juta pound sterling dialokasikan untuk Pangeran Harry, uang itu datang dengan syarat yang cermat, yang menunjukkan betapa dalamnya pemikiran mendiang ratu tentang keluarganya dan masa depan monarki. Warisan ini bukan hanya soal uang. Ia menuntut keterlibatan, bukan jarak. Klausul sang ratu mewajibkan Harry tetap terhubung secara aktif dengan Inggris dan persemakmuran. Ia harus menghabiskan minimal 90 hari setiap tahun di tanah Inggris atau di negara-negara anggota. Ini bukan tentang kembali ke tugas kerajaan atau menghadiri upacara. Fokusnya adalah keterlibatan yang nyata, berkontribusi pada badan amal, proyek komunitas, dan kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai yang ia dukung. Ini cara yang bijak untuk memastikan Harry tetap terikat pada warisannya sambil memberikan dampak yang berarti. Syarat ini bukan kebetulan. Elizabeth memahami keinginan Harry akan kebebasan dan privasi, tetapi ia juga takut akan keterputusan total. Klausul itu memastikan bahwa seberapapun jauh kehidupan Harry menjauh dari tradisi kerajaan akan tetap ada ikatan fisik dan emosional dengan warisannya. Ini seperti membuka pintu tanpa memaksanya melewati pintu itu. Bagian lain dari klausul ini dikhususkan untuk anak-anak Harry, Archie, dan Lilibet. Sekitar 5 juta pound sterling dialokasikan untuk pendidikan, pembesaran, dan perkembangan jangka panjang mereka. Tapi bahkan di sini sang ratu menetapkan aturan, dana tersebut tidak akan dikontrol sepenuhnya oleh satu orang. Sebaliknya, para wali akan mengawasi uang itu dengan persetujuan dari Harry dan raja yang berkuasa, yaitu Charles. Pengaturan ini memastikan keseimbangan, mencegah keputusan sepihak, dan melindungi masa depan anak-anak. Sang ratu juga menekankan harapannya agar Archie dan Lilibet menghabiskan waktu yang bermakna di Inggris saat mereka tumbuh dewasa. Ia tidak menuntut mereka menetap permanen atau tampil di depan publik. Ia ingin mereka mengenal akar mereka, memahami dari mana keluarga mereka berasal, dan tidak menjadi asing terhadap warisan yang telah berlangsung selama generasi. Bagi Elizabeth, identitas penting dan jarak tidak boleh menghapus rasa memiliki. Secara keseluruhan, klausul itu terasa lebih seperti peta jalan yang dipikirkan matang daripada sekadar dokumen hukum kaku. Ini bukan untuk menghukum, mengontrol, atau sekadar memberi hadiah. Klausul itu dirancang untuk membuka pintu. Pintu untuk dialog, kerjasama, dan mungkin menyembuhkan luka lama. Sang ratu memahami bahwa rekonsiliasi tidak bisa dipaksakan. Namun, ia bisa menyiapkan kondisi yang mendorong keluarga untuk berkumpul, berkomunikasi, dan mencoba membangun kembali hubungan yang renggang karena jarak dan konflik. Ini adalah tindakan diplomasi diam-diam terakhirnya. Melalui hukum dan struktur, ia mencoba apa yang gagal dicapai pertemuan keluarga dan permohonan pribadi. Warisan itu adalah jembatan, bukan hadiah. Apakah jembatan itu akan dilalui sepenuhnya, tergantung pada pilihan yang akan dibuat Harry dan Charles. Klausul tersembunyi ratu dimaksudkan untuk membawa Harry lebih dekat ke keluarga kerajaan. Tapi seberapa seriuskah ia tentang hal ini? Mungkinkah ada dokumen lain yang mengungkap seluruh bobot niatnya? Kini, mari kita selami permohonan seorang nenek dan ungkap kedalaman keinginan terakhirnya. Surat pribadi ini lebih kuat daripada uang atau syarat. Sebuah surat tangan pribadi yang ditulis Ratu Elizabeth sendiri dan ditujukan langsung kepada putranya, Raja Charles. Berbeda dari bahasa formal wasiat, surat ini membawa kehangatan yang tak tertandingi. Suara seorang ibu dan nenek yang berbicara dari hati. Ratu dengan tulus mengakui tanpa mencari alasan atau menyalahkan retakan mendalam yang telah terbentuk dalam keluarga. Ia secara terbuka mengenali rasa sakit,
kesalahpahaman dan jarak emosional yang muncul setelah keputusan Pangeran Harry untuk menjauh dari kehidupan kerajaan. Dalam kata-katanya, Elizabeth tidak menolak rasa sakit yang dirasakan oleh semua pihak. Ia mengakui bahwa kepergian Harry telah menimbulkan duka, kebingungan, dan ketegangan yang bertahan lama. Tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga dalam institusi yang telah ia habiskan hidupnya untuk lindungi. Namun, alih-alih terjebak pada penyesalan, ia memusatkan perhatian pada kemungkinan. Ia mendorong Charles untuk melihat lebih jauh daripada sekadar berita utama, konflik, dan argumen publik, serta mengingat bocah kecil yang pernah berjalan di sisinya pada acara-acara publik, penuh rasa tanggung jawab dan kebanggaan. Surat ratu dengan lembut namun tegas meminta putranya untuk memberikan ruang bagi rekonsiliasi. Ia tidak menuntut pengampunan, juga tidak memaksa pemulihan masa lalu. Sebaliknya, ia menempatkan warisan sebagai sebuah jembatan yang dapat menyatukan kembali keluarga yang retak tanpa memaksakan kesatuan segera. Uang itu, jelasnya, tidak pernah dimaksudkan sebagai hadiah atau hukuman. Itu adalah alat yang dirancang dengan hati-hati untuk menjaga Harry, dan terutama anak-anaknya tetap terhubung dengan akar mereka dengan cara yang bermakna. Elizabeth menekankan perhatian khusus pada Archie dan Lilith. Ia berbicara tentang mereka bukan sebagai simbol kontroversi, tetapi sebagai cucu-cucu yang layak mendapatkan kesempatan untuk memahami dari mana mereka berasal. Ia menyatakan kekhawatiran lembut bahwa tanpa bimbingan, mereka bisa tumbuh terlepas dari sejarah, nilai, dan semangat pengabdian yang menjadi warisan keluarga mereka. Warisan ini, menurutnya, bisa menawarkan stabilitas, pendidikan, dan koneksi, meski jarak fisik tetap ada. Yang membuat surat ini sangat menonjol adalah keseimbangannya, sangat emosional, tetapi tidak pernah sentimental. Ratu tidak mengabaikan kenyataan. Ia mengakui bahwa kepercayaan telah rusak dan rekonsiliasi mungkin berjalan lambat atau tidak lengkap. Namun, ia percaya bahwa waktu, struktur, dan kesabaran dapat melunakkan perpecahan yang paling keras sekalipun. Pesannya kepada Charles sederhana namun berat maknanya. Kepemimpinan seperti menjadi seorang ibu terkadang membutuhkan membiarkan pintu tetap terbuka, bahkan ketika melewatinya terasa sulit. Di baris terakhir suratnya, Elizabeth mengingatkan putranya akan kekuatan mahkota yang abadi. Ia menulis bahwa monarki bertahan bukan hanya melalui aturan dan tradisi, tetapi melalui kemanusiaan, kendali diri, dan kebijaksanaan. Ia mendorong Charles untuk bertindak bukan karena amarah atau tekanan, tetapi dengan penilaian yang tenang. Klausul warisan, jelasnya, bukan upaya untuk mengontrol masa depan, melainkan tindakan terakhir yang penuh perhatian, dimaksudkan untuk menjaga ikatan keluarga tanpa mengurangi otoritas kerajaan. Saat Charles selesai membaca, surat itu mengubah klausul dari dokumen hukum menjadi sesuatu yang jauh lebih personal. Ini adalah permintaan terakhir seorang nenek. Dibungkus dengan protokol dan tujuan yang cermat, praktis, penuh kasih, dan jelas disengaja. Kata-kata Ratu Elizabeth berfungsi sebagai panduan sekaligus tantangan, menanyakan apakah mahkota bisa tetap teguh pada prinsipnya sambil tetap memberi ruang untuk penyembuhan, pemahaman, dan harapan. Klausul itu diperkuat dengan surat pribadi dari sang ratu, menunjukkan betapa seriusnya ia tentang hal ini. Tetapi, apakah mudah bagi Charles untuk mewujudkan keinginan ibunya? Dan tantangan apa yang menantinya dalam menjalankan klausul ini? Mari kita lihat lebih jauh motif sebenarnya di balik keputusan William. Banyak yang tidak mengerti mengapa William mengambil keputusan ini. Untuk memahaminya, mari kita kembali ke musim gugur 2024. Menurut sumber istana, kehidupan sehari-hari di Kensington Palace saat itu terasa seperti badai. Pertengkaran yang dulu terlihat terisolasi kini berubah menjadi pertempuran sengit. Pola-pola mulai muncul, dan orang-orang di istana tidak bisa lagi mengabaikannya. Pertama, ini tentang Catherine. Inisiatif besar yang ia jalankan terus menghadapi masalah yang sama, hingga hampir terhenti total.
Mitra diplomatik mulai menyadarinya juga. Utusan Inggris melaporkan pertanyaan berulang dari sekutu. Pejabat di Kanada dan Australia bertanya apakah masalah internal ini bisa memengaruhi acara mendatang. Rekan-rekan Eropa mengungkapkan kekhawatiran tentang konsistensi. Tidak ada yang menyebutnya krisis, tetapi ketidakpastian mulai merayap ke dalam percakapan. Pada bulan November, William mengambil keputusan. Ini bukan lagi soal apakah tindakan diperlukan, tetapi seberapa jauh tindakan itu harus dijalankan. Identitas Sussex, terutama sebagai merek publik yang terkait dengan Meghan, terus berbenturan dengan mahkota meski sudah berupaya dipisahkan selama bertahun-tahun. Penasihat kerajaan mengingatkan William bahwa Harry akan selalu menjadi keluarga dan Meghan selalu akan dikaitkan dengannya dalam persepsi publik. Tetapi penyebutan mereka yang terus-menerus di media menarik keluarga kerajaan ke dalam masalah. Dan tepat saat itulah William memerintahkan persiapan. Pengacara istana diminta meninjau implikasinya. Ide untuk secara resmi mencabut gelar Sussex pindah dari pembicaraan latar belakang ke perencanaan aktif. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai ini menjadi cara untuk menutup bab yang menolak untuk berakhir. Menjelang musim dingin, istana tidak lagi sekadar bereaksi. Ia sedang bersiap. Tekanan yang segera akan meledak di mata publik telah terakumulasi selama berbulan-bulan, diperparah oleh retakan keluarga yang belum terselesaikan, meningkatnya beban operasional, dan rasa bahwa satu-satunya jalan ke depan adalah mencari kejelasan. Rencana ini terasa seperti strategi sengaja untuk mengalihkan perhatian dari proyek Catherine. Namun, itu belum semuanya. Pada bulan Oktober, pola yang sama terulang lagi. Menurut saksi mata, Catherine mengunjungi jaringan tempat penampungan korban kekerasan dalam rumah tangga, sebuah kegiatan yang ia dukung secara diam-diam selama bertahun-tahun. Sekali lagi, media mengubah fokus berita. Cerita tentang Harry dan Meghan dipublikasikan, sementara pekerjaan Kate terdorong ke pinggir layar. Di dalam istana, ini tidak lagi terasa kebetulan. Staf istana mulai melacak pola tersebut. Tim komunikasi mencocokkan jadwal publik Catherine dengan grafik aktivitas media. Tanggal, headline, dan lonjakan di media sosial dicatat. Data itu menceritakan kisah yang jelas. Dari 9 kegiatan besar Catherine antara September dan November, 7 diantaranya diikuti liputan negatif intens dalam 72 jam. Polanya sulit untuk diabaikan. Catherine menahan reaksinya secara pribadi. Alih-alih frustrasi, ia meminta bukti. Kantornya menyusun garis waktu, data media, dan metrik keterlibatan. Saat ia menunjukkan materi itu kepada William, semuanya jelas dan faktual. Tidak ada tuduhan, hanya pola yang terperinci di depan matanya. William tidak butuh waktu lama untuk yakin. Ia tumbuh di bawah sorotan pers. Tetapi ini terasa berbeda. Cerita-cerita ini bukan sekadar kebisingan. Mereka mengganggu pekerjaan istrinya. Seiring waktu, William sampai pada kesimpulan tegas. Apapun sumbernya, dampak terhadap peran Catherine telah menjadi hal yang tidak bisa diterima. Sementara semua ini terjadi, ingat bahwa Harry dan Meghan sebelumnya telah memutuskan untuk meninggalkan lingkaran kerajaan dan pindah ke Amerika. Bagi keluarga kerajaan, masalah ini masih belum selesai. Yang semula dimaksudkan sebagai perpisahan yang bersih, berubah menjadi tarik ulur yang panjang, dimainkan melalui wawancara, kasus hukum, dokumenter, dan komentar publik. Hubungan antara William dan Harry terus memburuk. Ikatan antara Harry dan sang raja juga menegang. Setiap kali salah satu dari mereka berbicara di depan publik, luka lama terbuka kembali tanpa sempat sembuh. Masalah yang belum terselesaikan ini langsung masuk ke siklus media. Berita tentang Sussex tetap mengganggu istana meski pasangan ini telah mundur dari tugas kerajaan. Menjelang akhir musim gugur, laporan internal menunjukkan tekanan nyata. Staf komunikasi menghabiskan hampir sepertiga lebih banyak waktu menangani urusan terkait Sussex dibanding tahun sebelumnya. Konsultasi hukum telah meningkat 2 kali lipat sejak musim semi. Briefing keamanan semakin panjang karena meningkatnya permusuhan online. Ini bukan lagi sekadar soal manajemen citra, ini soal kapasitas. Namun bagi Raja Charles,
Tekanan datang dengan cara yang berbeda. Menurut orang-orang dekatnya, konflik ini sangat membebani dirinya. Sebagai seorang ayah, ia tetap sadar akan ikatan dengan Harry. Sebagai penguasa, ia tidak bisa mengabaikan biaya bagi institusi. Pertemuan semakin sering mengulang pertanyaan yang tidak nyaman. Seberapa lama loyalitas keluarga bisa berdampingan dengan tanggung jawab publik? Para analis juga menyajikan data yang menunjukkan meningkatnya permusuhan online yang ditujukan langsung kepada Catherine dan bahkan kepada raja. Nada percakapan telah berubah. Apa yang dulunya gosip kini berpotensi menjadi ancaman. Yang lebih menarik, menurut analis digital di layanan keamanan Inggris, sebagian besar aktivitas online terhadap Catherine berasal dari pengguna dan grup pro-Sussex. Mereka bukan kelompok resmi, tetapi komunitas yang cepat bergerak. Banyak yang membagikan ulang pernyataan dari wawancara atau dokumenter sebelumnya. Lainnya mengatakan serangan mereka adalah bentuk pembelaan atau advokasi bagi Harry dan Meghan. Hasilnya tetap sama, Catherine menjadi sasaran setiap kali muncul cerita terkait Sussex. William menyadari situasi itu. William menyadari dengan jelas bahwa Catherine bukan sekadar sosok pendamping. Ia berada di pusat masa depan monarki. Apapun yang melemahkan peran publiknya berarti melemahkan institusi itu sendiri. Setiap kali ia melangkah dengan proyek serius, berita negatif hampir selalu muncul dengan cepat. Ini terjadi terlalu sering untuk diabaikan. Yang benar-benar menimbulkan kecurigaan bukan hanya kritik itu sendiri, tetapi juga waktunya. Misalnya, pada bulan September, Catherine memimpin inisiatif nasional untuk pendidikan anak usia dini yang berfokus pada hasil kesehatan mental jangka panjang. Kampanye ini didukung oleh para peneliti dari University College London dan berbagai badan amal yang bekerja di komunitas kekurangan dana. Respon seharusnya fokus pada karya itu sendiri, namun dalam 2 hari, media global justru mempublikasikan cerita tentang Sussex. Bagi William, ini melewati batas dari frustrasi pribadi menjadi risiko strategis. Di balik pintu tertutup, penasihat kerajaan memberitahu William bahwa kelompok pro-Sussex telah melewati semua batas. Sejak saat itu, perhatian William beralih dari sekadar mengelola dampak menjadi langkah strategis. Bayangan di musim dingin. Musim dingin telah menyelimuti rumah tangga kerajaan dengan ketenangan yang biasa. Musim yang secara tradisional membungkus monarki dengan upacara, refleksi, dan rutinitas tenang. Kegiatan tetap ada di kalender, meski dikurangi untuk menyesuaikan dengan ritme Charles yang mantap namun terbatas. Staf bergerak dengan efisiensi rapi yang diharapkan di tempat seperti Windsor dan Sandringham, memilih kata-kata dengan hati-hati untuk menunjukkan kesinambungan, dengan kecepatan yang terasa tidak biasa untuk proses yang berakar pada tradisi. Sekitar waktu yang sama, jauh di dalam ruang arsip tempat indeks pribadi Ratu Elizabeth yang almarhum dipelihara, seorang arsiparis lama memperhatikan permintaan akses larut malam untuk dokumen simbolis terkait barang-barang warisan penting. Ini bukan materi yang biasanya dibutuhkan untuk referensi rutin. Relevansinya terletak pada sejarahnya, maknanya, dan hubungannya dengan garis keturunan yang dijaga monarki dengan ketelitian nyaris sakral. Sementara itu, kabar-kabar berbisik mencapai William dari berbagai sudut istana. Awalnya, terdengar seperti peringatan ringan di tempat kerja, komentar halus, alis terangkat, atau sedikit keraguan. Namun seiring hari bergulir hingga minggu terakhir November, pola itu semakin jelas. Apa yang didengar dari kantor komunikasi sesuai dengan bisikan di Departemen Warisan selama tinjauan perencanaan musim dingin dari sebuah rapat biasa yang seharusnya berjalan tanpa catatan. Seorang arsiparis memperhatikan sesuatu yang membuatnya ragu. Sebuah draft menempatkan Camilla di posisi simbolis utama dalam sebuah acara yang sepenuhnya didedikasikan untuk menghormati Elizabeth. Penempatan yang salah itu begitu mencolok, begitu tidak selaras dengan tradisi, hingga Anne berhenti sejenak, mata menyipit. Ini tidak menjaga warisannya, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri daripada kepada penasihat di sekitarnya.
Arsiparis kemudian menggambarkan perubahan itu sebagai pergeseran yang terjadi dalam diam, halus tapi jelas salah. Putri Anne adalah figur senior pertama yang benar-benar merasakan ketidakstabilan ini. Berbakti pada ketertiban dan sangat protektif terhadap integritas institusi, ia mendekati protokol kerajaan dengan ketelitian yang jarang ditandingi. Apa yang diketahui William selama pengarahan pribadi menguatkan kekhawatiran tim penjadwalan. Pengaruh sedang terkonsentrasi dengan cara yang tampak disengaja, seolah keputusan di berbagai cabang diarahkan ke satu pusat gravitasi. Seorang kurator senior di Windsor akhirnya melihat cukup bukti untuk yakin bahwa sesuatu telah keluar dari keseimbangan. Selama audit warisan tahunan, tugas tenang yang dilakukan di cahaya redup awal musim dingin, ia meninjau entry terkait barang milik Diana dan Elizabeth. Catatan itu salah, bukan secara katastrofik, bukan dalam cara yang memicu alarm langsung, tetapi pola tanda tangan yang tergesa-gesa, rute persetujuan besar yang tidak biasa melalui kantor Camilla, hilangnya pemeriksaan yang tidak pernah dilewatkan selama puluhan tahun, semuanya menyatu menjadi kesadaran dingin bahwa ketidaksesuaian ini bukan kebetulan. Apa yang dimulai sebagai gelombang kecil di dalam struktur kerajaan kini berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mengancam tatanan yang menjadi fondasi monarki. Musim gugur bergeser ke November. Kehadirannya yang dulu murni tentang kesatuan kerajaan dan menyelidiki insiden yang oleh orang dalam disebut sebagai pemicu utama. Sebuah penghinaan yang disengaja terhadap Catherine, Putri Wales. Selama bertahun-tahun, bisik-bisik ketegangan antara kedua wanita itu simmer di permukaan, hampir tidak terlihat. Tabloid berspekulasi tentang persaingan, tatapan dingin, dan komentar terselubung. Tetapi apa yang dulunya hanya rumor kini mengeras menjadi permusuhan terbuka saat makan malam pribadi di kediaman kerajaan. Malam itu yang dimaksudkan sebagai pertemuan sederhana untuk menunjukkan solidaritas keluarga dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak awal, nada Camilla tajam, kata-katanya diselipi ejekan. Kritik ringan terhadap tugas publik Catherine berkembang menjadi serangan yang menusuk. Bagi mereka, ini bukan pertengkaran biasa. Ini adalah luka yang disampaikan di depan publik, dimaksudkan untuk meninggalkan bekas. Seorang-orang dalam menyebutnya dengan tepat. Penghinaan yang direncanakan dan disengaja, tujuannya, menurut mereka, adalah untuk mengingatkan Catherine akan posisinya, menegaskan dominasi, dan melemahkan kedudukannya dalam keluarga. Menurut beberapa saksi, komentar paling menusuk dari Camilla adalah menyiratkan bahwa posisi Catherine bersifat sementara, sepenuhnya bergantung pada Pangeran William, bukan berdasarkan prestasi atau garis keturunan sendiri. Kata-kata itu menggema dengan ketidakamanan lama yang pernah menghantui Putri Diana dan menghantam dengan dalam. Bagi Catherine, yang telah bertahun-tahun membuktikan dirinya sebagai sosok stabil dan dihormati dalam institusi, serangan itu bukan hanya kejam, tetapi juga pengkhianatan mendalam terhadap kepercayaan. Seperti yang diamini secara diam-diam oleh banyak staf, ini lebih dari sekadar benturan kepribadian. Ini adalah pertarungan untuk jiwa monarki itu sendiri. Camilla yang bertekad menampilkan diri sebagai ibu tiri yang tak tergoyahkan, tampak melihat Catherine sebagai ancaman terhadap masa lalu dan posisinya dalam struktur kerajaan. Kata-kata itu bukan sekadar slip lidah. Saksi menegaskan, semuanya disengaja, diatur waktu untuk dampak maksimal, disampaikan di depan anggota keluarga dan pejabat istana untuk merendahkan martabat Putri Wales. Orang-orang di luar ruang makan mewah itu mengingat suara yang meninggi, nada Camilla yang dingin dan merendahkan, serta Catherine yang tegang dan tampak tidak percaya. Saat konfrontasi berakhir, Catherine keluar dengan terlihat terguncang. Wajahnya pucat, biasanya tenang kini pecah. Seorang asisten pribadi kemudian mengungkap bahwa sang putri meninggalkan ruangan dengan air mata. Kejadian yang begitu langka hingga mengejutkan bahkan mereka yang terbiasa dengan tekanan kehidupan kerajaan. Setiap headline hangat tentang Putri Wales, setiap momen kekaguman publik tidak dilihat sebagai kemenangan bagi keluarga kerajaan, tetapi sebagai tantangan terhadap otoritas Ratu Konsort.
Puncaknya adalah bisikan tentang niat Camilla untuk mencabut gelar simbolis dari Catherine yang memiliki kaitan mendalam dengan Putri Diana. Bagi banyak orang di istana, ini bukan soal etiket atau protokol. Ini adalah tindakan penghapusan, upaya menulis ulang sejarah agar Catherine tidak pernah menyaingi posisinya. Bagi staf, banyak yang masih menghormati ingatan Diana dan melihat Catherine sebagai ahli waris alaminya. Ini lebih dari sekadar politik istana. Ini adalah penistaan. Tapi bagaimana mungkin Camilla berani menantang ingatan Diana melalui Catherine? Apakah ini ambisi atau keputusasaan? Tetap ikuti. Perubahan sedang membalikkan dunia Camilla. Bahkan sebelum perubahan saat ini pasti memengaruhi Camilla, ia telah mewarisi tidak hanya sebuah gelar, tetapi juga rutinitas yang berat. Sejak ia menjadi ratu konsort di sisi Raja Charles, kalendernya cepat terisi dengan kunjungan, pidato, dan tugas publik yang menuntut konsistensi. Dengan sang raja kini menjalani perawatan kanker, tekanan padanya untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab semakin meningkat. Ini berarti hari-hari panjang berpindah dari satu acara ke acara lain, banyak diantaranya berlangsung berjam-jam, dan rutinitas Camilla melibatkan perjalanan, berdiri lama, dan pertemuan terus-menerus dengan orang-orang. Pada usianya sekarang yang memasuki akhir 70-an, rutinitas seperti ini bukan hanya melelahkan, tetapi juga berisiko. Dalam beberapa bulan terakhir, tanda-tanda tekanan mulai terlihat. Titik tekanan ini terlihat dari biaya tinggi, kunjungan publik yang lebih sedikit, dan daftar panjang tugas yang terlewat. Semua menjadi bukti bahwa sistem ini tidak lagi berjalan lancar. Camilla, karena sejarahnya dan perdebatan yang selalu menyertainya, dijadikan simbol pemborosan dan kelemahan. Tetapi itu belum semuanya. Pekerjaan amal Ratu Camilla juga menghadapi masalah. Salah satu organisasi yang ia dukung, Prospect Hospice, terpaksa menutup toko karena masalah keuangan. Tidak ada anggota kerajaan yang bisa menjamin keberlangsungan amal. Tetapi ketika hal ini terjadi, keraguan muncul tentang seberapa besar dukungannya terhadap institusi, dan ia menjadi sasaran yang mudah. Risiko dianggap melambat, membuat semuanya semakin buruk. Selama beberapa dekade, keluarga kerajaan membangun citra tentang kewajiban tanpa henti. Ratu Elizabeth jarang membatalkan tugas publiknya, bahkan di tahun-tahun terakhirnya. Istirahat Camilla, meski normal untuk usia dan kesehatannya, tidak sesuai dengan ingatan itu. Setiap kali ia mundur, pers dan publik melihatnya sebagai tanda kemunduran. Cerita ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang monarki yang menua. Perbandingan dengan masa lalu membuatnya terlihat lebih lemah, bahkan ketika keputusan yang diambil masuk akal. Di balik layar, peran Camilla semakin berat. Ia tidak hanya menjalankan tugasnya, tetapi juga berdiri di sisi suaminya yang sedang menjalani perawatan. Perpaduan ini menonjol di hadapan Catherine, yang tampak aktif dan penuh energi. Di samping mereka, Camilla terlihat lebih tua dan kurang percaya diri. Hal ini membuat beberapa orang berpikir perannya tidak akan bertahan lama dan bahwa ia hanya mengisi posisi sementara hingga generasi muda mengambil alih sepenuhnya. Peninjauan patronase kerajaan membuat situasi semakin tegang. Beberapa organisasi diizinkan tetap mendapat dukungan Camilla, sementara yang lain kehilangan dukungan. Orang-orang segera melihat pola. Sebagian besar kelompok yang tetap didukung berfokus pada seni, buku, atau budaya, bidang yang mendapat banyak perhatian media dan minat publik. Hal ini membuat orang berpikir bahwa pilihannya tidak adil, kegiatan yang kurang populer ditinggalkan, sehingga beberapa orang merasa dukungan kerajaan diberikan berdasarkan popularitas, bukan kepentingan. Hal ini merusak kepercayaan pada sistem dan pada peran Camilla. Ada juga tanda-tanda bahwa perannya dalam tugas internasional mungkin akan berkurang. Sebagai ratu, ia diharapkan melakukan kunjungan resmi ke negara lain. Perjalanan ini membantu menjaga hubungan baik antara Inggris dan dunia, sekaligus menunjukkan kehadiran global keluarga kerajaan. Namun usia Camilla dan masalah kesehatan baru-baru ini bisa mengurangi jumlah perjalanan ini. Semua hal ini mendukung pandangan yang berkembang bahwa Camilla bukan sosok jangka panjang dalam keluarga kerajaan.
Seiring fokus publik lebih tertuju pada Pangeran William dan Putri Catherine, peran Camilla tampak sementara, seseorang yang hanya hadir selama Raja Charles hidup. Tugas-tugas perlahan-lahan dialihkan ke anggota kerajaan muda, sehingga terlihat bahwa Camilla bukan bagian dari masa depan monarki. Peran sebagai ratu, istri, dan pengurus memberi tekanan pada tubuh dan pikirannya. Menyeimbangkan ketiga peran itu meninggalkan sedikit waktu untuk istirahat. Kesalahan kecil dalam pidato atau perubahan jadwal segera menjadi headline. Hal-hal yang dalam kehidupan pribadi mungkin bisa dimaafkan, diubah menjadi pertanyaan tentang kemampuannya mengatasi tekanan. Stres dari penilaian terus-menerus seperti ini bisa menyebabkan lebih banyak kesalahan. Kelompok yang ingin menghapus monarki memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka. Hal ini melemahkan pentingnya peran Camilla dan membuatnya tampak hanya membantu transisi, bukan sebagai figur kerajaan utama. Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan bahwa posisi Camilla dalam keluarga kerajaan semakin kurang sentral, dan banyak yang mulai mempertanyakan berapa lama ia akan tetap menjadi sorotan. Namun Camilla bukan satu-satunya anggota kerajaan yang terdampak. Perubahan ini juga memengaruhi anggota lain seperti Duke of Kent. Jadi, siapa dia dan apa artinya bagi dirinya? Mari kita lihat lebih dekat. Kesehatan Camilla juga menjadi sorotan. Laporan tentang infeksi dada, pneumonia, atau tangan gemetar saat acara sering ditampilkan luas di media. Momen-momen singkat ini sering diperbesar seolah memiliki arti besar. Satu foto atau video dapat membuat masalah kecil tampak jauh lebih serius. Perbandingan dengan masa lalu membuat kesan ini semakin kuat. Ratu Elizabeth memerintah selama 70 tahun dan dikenal stabil serta selalu hadir. Orang-orang mengingatnya sebagai sosok kuat. Kini banyak yang membandingkan Camilla dengan citra itu, juga dengan anggota kerajaan muda seperti William. Hal ini sudah terlihat dari acara yang dilewatkan. Ketika Camilla tidak bisa menghadiri pertunjukan variety royal karena sakit, hal itu menarik perhatian tidak hanya karena acara itu populer, tetapi juga karena semakin sedikit anggota kerajaan yang aktif. Setiap ketidakhadiran menjadi lebih terlihat. Acara lain yang dilewatkan, seperti Remembrance Sunday, menambah spekulasi publik. Dana Sovereign Grant yang mendanai rumah tangga kerajaan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan sejumlah besar digunakan untuk renovasi istana dan pekerjaan properti. Bagi banyak orang, hal ini sulit diterima di tengah tekanan ekonomi nasional. Sebagai ratu, Camilla dipandang sebagai bagian dari sistem ini dan sering dikaitkan dengan perdebatan antara biaya dan nilai. Ketika ia membatalkan kunjungan atau mengurangi peran publiknya, kritikus cepat menunjuk pada kenaikan pengeluaran dan mempertanyakan apakah negara mendapatkan nilai yang sepadan. Meskipun Camilla tidak menetapkan anggaran, ia menjadi wajah dari sistem itu. Kekhawatiran Harry dan Meghan yang semakin besar. Di kediaman besar mereka di Montecito, California, Pangeran Harry dan Meghan Markle memantau apa yang terjadi dengan Pangeran Andrew. Mereka merasa penasaran sekaligus khawatir. Banyak orang mengatakan mereka terkejut dengan seberapa cepat Raja Charles bertindak terhadap saudaranya. Jika sang raja bisa mencabut segalanya dari Andrew, termasuk gelar yang diwarisinya sejak lahir, apa artinya bagi gelar kerajaan Harry dan Meghan sendiri? Waktu kejatuhan Andrew terasa sangat mengganggu bagi pasangan Sussex karena datang pada saat hubungan mereka dengan keluarga kerajaan lainnya masih sangat retak. Harry dan Meghan telah mundur dari tugas kerajaan pada 2020 dan pindah ke California, di mana mereka membangun karier baru di bidang produksi media dan public speaking. Mereka setuju untuk berhenti menggunakan gelar His Royal Highness dan Her Royal Highness secara resmi, tetapi tetap menggunakan gelar Duke dan Duchess of Sussex yang telah menjadi pusat dari merek publik dan usaha bisnis mereka. Bagi Meghan khususnya, kemungkinan kehilangan gelar Duchess dilaporkan menimbulkan kecemasan serius. Sumber mengatakan bahwa ia panik dan bersikap keras. Kepada teman-temannya ia berkata,
Tidak ada yang akan mengambil gelarku sebagai Duchess. Menurut orang dalam, Meghan memahami bahwa pengaruhnya dan Harry di media, bisnis, dan kegiatan amal sangat bergantung pada gelar Duke dan Duchess of Sussex. Tanpa gelar itu, seluruh dinamika kehadiran publik mereka akan berubah drastis dan mereka mungkin kehilangan akses ke platform dan peluang yang membuat usaha mereka di California berhasil. Koresponden kerajaan Rob Shuter melaporkan bahwa seorang informan mengatakan Meghan sama terpengaruhnya dengan Harry atas berita tentang Andrew, menyadari segera bahwa presiden telah dibuat. Jika seorang raja bisa mencabut gelar dukal dan gelar pangeran dari saudaranya sendiri, maka gelar Harry tidak lagi seaman yang selama ini terlihat. Fakta bahwa Harry adalah putra raja, bukan saudara, memberikan sedikit perlindungan. Namun para ahli kerajaan mencatat bahwa Pangeran William akan memiliki kekuasaan untuk mencabut gelar-gelar itu ketika ia menjadi raja, dan William dikenal menyimpan dendam atas kritik publik Harry terhadap keluarga kerajaan. Langkah berani Raja Charles. Pemakaman Duchess of Kent diadakan pada 16 September 2025. Anggota senior keluarga kerajaan hadir dengan pakaian hitam yang khidmat. Pangeran Wales dan Princess Royal masing-masing mewujudkan beratnya tanggung jawab kerajaan di masa duka. Namun beberapa hari setelah itu, bukan upacara yang menarik perhatian publik, melainkan momen singkat 7 detik yang melibatkan Pangeran Andrew, Duke of York yang ternodai, dan mantan istrinya, Sarah Ferguson, Duchess of York. Cuplikan pendek yang direkam di luar kapel St. George itu menunjukkan Andrew berbicara dengan Sarah dalam pertukaran singkat yang tampak ceria, gestur yang tampak biasa pada hari normal, tetapi menghancurkan dalam konteks ini. Saat anggota keluarga lainnya berdiri dalam duka, Andrew tampak santai, bahkan tersenyum. Dalam hitungan jam, beberapa detik itu memicu badai. Cuplikan itu mulai menyebar di media sosial hampir seketika. Menjelang tengah malam, sudah mencapai 2 juta tayangan. Caption pada salah satu posting viral berbunyi, "Dia tertawa di pemakaman." Surat kabar dan penyiar besar segera mengangkat cerita itu. The Guardian menyebut momen itu sebagai kesalahan penilaian yang mencengangkan, sementara Telegraph menyebutnya mimpi buruk visual bagi monarki yang sudah berada di bawah tekanan. Dalam 48 jam, pertemuan pribadi diadakan di Clarence House. Hadir Raja Charles, Pangeran William, dan Putri Anne. Agenda singkat tapi eksplosif masa depan keluarga York. Rumah megah 30 kamar di Windsor yang dihuni Pangeran Andrew sejak 2003. Dulunya rumah kesayangan almarhum Ratu Ibu, kini menjadi simbol privilege dan kelebihan kerajaan. Memelihara properti ini menghabiskan jutaan pound setiap tahun. Seorang informan istana mengatakan kepada Times bahwa pemakaman itu menjadi titik kritis. Selama berbulan-bulan, sang raja terus menghadapi situasi yang sama.